Baik, kita mulai anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini di materi lingkaran bagian ke-6 ya. Kita akan mempelajari tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Oke, seperti biasa ini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang kedua, siswa dapat memahami perbedaan dan bentuk sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Dan tujuan yang ketiga, nanti siswa dapat menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Ini 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai oleh kita semua ya setelah kita belajar via Zoom ini. Oke. Nah, ini sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu gambar lingkaran dengan titik pusatnya adalah di titik O. Kemudian Bapak tarik garis. Nah, itu. Dari titik O, Bapak menarik garis ke titik A. Nah, diingat lagi dari O ke A namanya apa? Jari-jari. Oke, dari O ke A adalah jari-jari. Kemudian Bapak tarik lagi garisnya dari O. Nah, itu Bapak tarik lagi garis dari titik O ke titik B. Dari O ke B namanya apa? Jari-jari. Nah, Jari-jari lah. Oke, jari-jari juga ya. Dari O ke B jari-jari. Kemudian, nah ini sudut ya. Besar jarak antara AO dan OB. Ini yang garis biru melengkung, ini sudut ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar atau mengetahui tentang sudut pusat. Nah, sudut AOB adalah sudut pusat. Ya, nah ini AOB adalah sudut pusat karena titik sudutnya yaitu titik O terletak di pusat lingkaran. Ya, titik O-nya terletak di pusat lingkaran. Jadi AOB disebutnya sudut pusat lingkaran. Kemudian Bapak buat lagi garis. Nah, itu dari A ke C. Dari A ke C namanya apa? Garis dari A ke C namanya apa? Ada yang masih ingat? Busur. Apa tali busur? Nah, Tali. tali. Tali ya? Tali. Tali busur. Oke. Garis dari A ke C itu tali busur. Kemudian juga dari B ke C. Dari B ke C namanya apa? Dari B ke C, garis dari B ke C namanya apa? Tali busur. Nah, Tali tali busur busur juga. Oke, ya. Nah, Dari A ke C itu tali busur, dari B ke C juga sama tali busur. Nah, kemudian antara AC dan CB juga membentuk sudut ya. Nah, garis antara AC dan CB itu membentuk sudut. Nah, itu ya. Nah, sudut ACB. Nah, jadi ini sudut ACB. Nah, ini kalau penamaan sudut diingat lagi ya. Titik sudutnya ada di tengah-tengah. Ini kan titik O adalah titik sudutnya. Jadi di sini penulisannya AOB, O-nya ada di tengah-tengah. Kemudian ini ACB. Titik sudutnya adalah titik C. Ya. Titik sudutnya titik C, jadi penamaan sudutnya ACB. Titik C-nya ada di tengah-tengah. Nah, sudut ACB adalah sudut keliling. Karena titik sudutnya, yaitu titik C, terletak di sekeliling lingkaran. Ya, atau terletak di garis lengkung lingkaran. Begitu. Nah, jadi titik C ini terletak di garis lengkung lingkaran. Maka ACB disebutnya adalah sudut keliling. Nah, ini perhatikan perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi kalau sudut pusat ini berada di tengah-tengah lingkaran. Kalau sudut keliling ini ada di samping ya, atau bisa katakan sudut keliling ini titik sudutnya ada di sekeliling lingkaran. Nah, itu perbedaan sudut pusat dan sudut keliling.
Jadi sudut pusat ada di tengah-tengah, sudut keliling ini ada di sekeliling lingkaran, ya, titik sudutnya. Kemudian, nah ini hubungannya. Hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Nah, kita ingat lagi ya simbol ini. Simbol ini dibacanya sudut. Ya. Nah, di sini dari awal tadi. Jadi simbol seperti ini itu adalah simbol sudut. Ya, dibacanya sudut. Nah, ini sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi ini rumusnya. Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Atau kalau dibalik, sudut keliling itu sama dengan 1/2 kali sudut pusat. Ya. Jadi sudut keliling sama dengan setengahnya kali sudut pusat. Nah, akan tetapi rumus ini ada syaratnya. Ya. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat itu ada syaratnya. Nah, syaratnya itu sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Ya. Jadi sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama. Contohnya seperti ini. Nah ini sudut AOB. Ini menghadap busur AB. Busur itu garis lengkung ya, diingat kembali. Nah ini busur adalah garis lengkung. Nah AOB menghadap busur kecil AB. Kemudian sudut ACB juga. Nah ini sudut ACB juga sama, menghadap busur AB. Itu. Jadi ini sudut pusat AOB menghadap busur AB ya, menghadap garis lengkung AB, dan sudut keliling ACB juga ini menghadap busur AB juga ya. Nah, maka sudut AOB itu 2 kalinya sudut ACB. Atau kalau kebalikannya sudut ACB itu setengahnya dari sudut AOB. Karena memenuhi syarat ini ya, kedua sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Nah, di sini kalau ini AOB yang gambar di bawah dengan ACD itu tidak berlaku di rumus ini. Nah, ini gambar lingkaran yang bawah. Nah, kalau ini kan AOB ini menghadap busur AB. Sementara sudut keliling ACD ini menghadap busur AD. Nah, jadi sudut pusat AOB dengan sudut keliling ACD itu tidak berlaku di rumus ini. Ya. Karena tidak memenuhi syaratnya. Karena ini menghadap busur yang berbeda. AOB menghadap busur AB, ACD menghadap busur AD. Nah, jadi tidak berlaku rumus 2 kali keliling atau setengah sudut pusat. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini contohnya, perhatikan. Nah, dari gambar lingkaran yang sama. Nah, misalkan AOB 110 derajat. Ya. ACB-nya berapa? 55. Nah, betul, 55 derajat. Gitu. Ya. Seperti itu caranya. Ya, AOB 110 derajat, ACB ini sudut keliling setengahnya. Ya. Kalaupun yang diketahuinya sudut keliling, yang ditanyanya sudut pusat tinggal dikalikan 2. Nah, di sini ada konsep lagi. Beberapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Nah, nanti kan sudut keliling itu banyak ya, tidak hanya ke ACB. Nah, ini. Nanti bisa juga ditarik dari A ke sini, misalkan. Lalu tarik lagi ke B. Nah, itu pasti sama nanti sudut kelilingnya. Ya. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Oke, contohnya seperti ini nih. Nah, misalkan tadi beberapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya sama. Nah, dari A, Bapak tarik lagi ke sini. Kemudian, nah, dari A, ini kita katakanlah titik D. Oke, nah ini titik D. Ya, misalkan. Nah, itu. Jadi dari titik A, Bapak tarik lagi tali busur dari titik B, dan dari titik B, Bapak tarik lagi tali busur ke titik D. Ya, dari B ke D. Nah, ini ada sudut lagi, ADB.
ya. Nah, itu sudut ADB. Nah, maka sudut C dengan sudut D itu besarnya sama, ya. Nah, ini. Sudut keliling, sudut C dan sudut D itu besarnya sama. Karena menghadap busur yang sama. Nah, ini. Sama-sama menghadap busur AB, ya. Nah, nih makna dari konsep ini. Beberapa sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Nah, jadi ini sudut C, ya, ACB sama dengan sudut D, gitu. Karena ini menghadap busur yang sama. Oke, seperti itu untuk materi awalnya. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, Pak. Yuk, apa Gi? Yang tadi, Pak, gambar yang tadi. Gambar yang tadi, Ya. yang sudut keliling. Oh, udah ini aja, Pak. Ini. Nah, ini aja nih. Oke, sip. Kalau yang C-nya gak ngepas di busur itu masih bisa disebut sudut keliling. Enggak. Jadi harus Oh. ngepas di busurnya. Ya. Oke, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Jadi titik sudutnya harus ngepas di garis lingkarannya. Kalau tidak pas atau tidak di garis keliling lingkaran, itu bukan sudut keliling namanya. Ya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Enggak, Pak. Enggak, ya. Oke, nah ini tadi Bapak ulangi. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, dari A ditarik lagi ke titik D, ya. Oke. Ini anggapnya ngepas ya, tadi gambarnya belum dipasin. Nah, ini pas anggapnya ini pas di titik D. Jadi ADB itu sama dengan ACB, ya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Nanti Bapak tunjuk ya, seorang-seorang. Nah, itu 30 derajat PRQ. PRQ 30 derajat. Nah, berarti yang ditanyakannya adalah POQ. Coba Bapak mau tanya ke Riza. Ada Riza? Halo Riza? Kedengaran suara Bapak? Terdengar, Pak. Ada Riza? Dengar, Riza? Pak. Riza nggak ada. Raski, ada Raski? Ada. Halo Raski? Ya, Pak. Nah, Raski, nah ini diketahui sudut PRQ-nya 37 derajat. Sudut pusat POQ-nya berapa derajat? POQ. 74 derajat, Pak. Oke, betul, sip. Terima kasih Raski, 74 derajat. Ya, sama-sama, Pak. Nah, jadi 2 kali dari 37 ya. Tinggal kali 2 aja. Jadi kalau diketahuinya sudut keliling, ditanyakannya sudut pusat kali 2 ya. 37 kali 2, 74 derajat. Contoh yang kedua. Oke, gambarnya seperti itu. Ya. Ini ngepas ya yang M-nya. Jadi ini titik M-nya pas di sekeliling lingkaran. Ini sudut pusatnya. Oke, KOL 220 derajat. Nah, Bapak ngambilnya yang ini. 220 derajat. Jadi kan ada sudut yang kecilnya ya, KOL. Ini ada sudut yang besarnya, sudut refleks namanya. Jadi yang lebih dari 180 derajat itu diingat namanya sudut refleks. Ya. Nah, berapa yang KML? Bapak mau nanya ke Virial. Iya, Pak. Oke, Virial, yang ini KML berapa derajat? 110, bukan? Oke, betul. 110 derajat. Ya. Jadi yang sudut besar KOL ini menghadap busur KL-nya ya. Nah, busur KL ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini yang besar ini berarti berkelilingnya nih KL. KL sudut yang busur yang besar ini menghadap yang 220. Kalau yang KL yang busur kecil menghadap yang berarti di atasnya.
Ya. Oke. Ini ada materi prasyarat. Nanti di soal berikutnya ada materi prasyarat. Jadi ada beberapa materi sebelum-sebelumnya yang harus kalian ingat kembali, ya. Nah, materi prasyarat yang pertama, 2 buah sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Ya. Nah, Bapak ulangi, 2 buah sudut yang saling berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Contohnya seperti ini. Nah, itu ada garis lurus, ya. Nah, ini garis lurus, ya meskipun agak miring, itu kita sebutnya tetap garis lurus, ya. Kemudian dibagi oleh satu garis lurus kembali. Nah, dari satu garis lurus dibagi oleh satu garis lurus lagi. Katakanlah sudut yang sebelah kanan X derajat. Sudut yang sebelah kirinya Y derajat. Ya. Nah, maka X derajat ditambah Y derajat sama dengan 180 derajat. Ya. Jadi 2 buah sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat. Nanti ini posisi garisnya tidak selalu seperti ini ya. Bisa berganti-ganti. Pokoknya ingat aja ini garis lurus, kepotong lagi oleh garis lurus lagi, ada 2 sudut. Nah, jumlah 2 sudut itu adalah 180 derajat. Materi prasyarat yang kedua. Jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, kita ingat kembali, segitiga itu sudutnya ada 3. Ya, nah ini segitiga. Ada 3 sudutnya. Kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Nah, misalkan ini yang atas X derajat, yang bawah Y derajat, ya, yang kiri, yang kanannya Z derajat. Maka X ditambah Y ditambah Z derajat itu sama dengan 180 derajat. Materi prasyarat yang ketiga, segitiga sama kaki mempunyai 2 sudut yang sama besar, yaitu terletak pada kaki-kakinya. Nah, jadi segitiga itu kan jenisnya ada segitiga sembarang, ada segitiga sama kaki, dan segitiga tumpul. Maaf, ya segitiga tumpul, segitiga lancip, segitiga siku-siku, ada segitiga sama kaki, sama sisi. Nah, pada segitiga sama kaki mempunyai 2 sudut yang sama besar, yaitu terletak pada kaki-kakinya. Nah, contoh ini sudut sama kaki, maaf, ini contoh segitiga sama kaki. Ya. Segitiga sama kaki, ini kaki-kakinya ini yang ditandai sama ya, dicoret ini berarti garisnya sama. Nah, berarti ini kaki-kakinya X derajat juga sama X derajat. Ya. Maka sudut yang atasnya 180 derajat kurangi 2X. Karena diingat tadi berlaku di semua segitiga ya. Jumlah 180 derajat ini berlaku di segitiga siku-siku, tumpul, lancip, sembarang, sama kaki, dan sama sisi. Oke, ini materi pendukung nih. Jadi materi prasyarat, materi pendukung untuk nanti latihan soal berikutnya. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Yang lainnya? Enggak, Pak. Oke, Enggak, Pak. nggak ada. Oke, mudah-mudahan paham ya. Latihan soalnya, perhatikan gambar berikut. Sok, dicoba dikerjakan dulu oleh kalian. Nanti Bapak tunjuk lagi seorang-seorang. Sok, dicoba dulu oleh kalian. Oke, Bapak coba tanya ke Eja. Halo Eja.
Ada Eja? Ya, kedengaran suara Bapak? Halo Pak, kedengeran nggak Oke. Pak? Oke, kedengaran. Eja udah belum ngitungnya? Tahu juga. Masih ngitung? 130 kan Pak? Nggak tahu juga. 130. Oke. Coba. Oke, disimpan dulu ya. Jawabannya 130. Yang lainnya, ada jawaban lain atau sama? Belum, Pak. Belum. Sama, Oh, Pak. oh, pada belum. Sama, Pak, kayaknya kemarin. Kayak Ija. Oke. Bapak coba tanya ke Alona. Halo Alona. Iya, Pak. Alona udah belum ngitungnya? Kayaknya 130. 130. Oke. Nah, ada beberapa jawaban yang sama. Sip. Ya, kita buktikan jawabannya benar atau salah 130. Perhatikan dari O ke C apa namanya? Jari-jari. Jari-jari. Dari O ke B namanya apa? Jari-jari juga. Jari-jari. Nah, jari-jari juga. Berarti jari-jari kan panjangnya pasti sama ya. Nah, jari-jari panjangnya pasti sama. Jadi OC itu sama dengan OB. Sehingga disimpulkan OCB segitiga apa jenisnya? Sama kaki. Betul, segitiga sama kaki. Ya, kaki-kakinya di titik apa dan titik apa? C. Kaki-kakinya titik O C. dan B. C, Ah. B, O. Enggak, kaki-kakinya, bukan Oh. titik-titiknya. O CB. Ya, oke. Titik C dan titik B. Ya, itu kaki-kakinya. Karena kan ini CO sama dengan OB gitu. Nah, ini karena OC sama dengan OB, maka segitiga OCB adalah segitiga sama kaki. Nah, ini OC sama dengan OB. Nah, kaki-kakinya adalah yang ini 65 derajat. Berarti nah, kaki-kakinya di titik B dan C. Sehingga sudut C sama dengan sudut B, yaitu 65 derajat. Nah, ya, itu juga sama 65 derajat. Nah, ini sudut C sama dengan sudut B, 65 derajat. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah AOC. AOC itu adalah sudut pusat. Nah, perhatikan ini yang 65 derajat, CBA. CBA ini adalah sudut keliling. Ya, ini titik sudutnya ada di sekeliling lingkaran. Menghadap busur yang sama dengan AOC. Nah, ini yang 65 derajat, menghadap busur yang sama dengan sudut pusat AOC. Berarti berlaku rumus yang 2 kali sudut keliling ya, sudut pusatnya. Nah, ini berarti pasti 130 derajat. Oke, betul tadi jawaban yang Alona, Eja, Agi, dan yang lainnya. Ya. Jadi 65 tinggal dikali 2, 130 derajat. Nah, ini sudut AOC 2 kali sudut CBO ya, karena menghadap busur yang sama. Jadi 2 kali 65 derajat. Hasilnya 130 derajat. Oke, jawabannya yang D. Coba di soal nomor 1, ada yang tidak paham? Paham, Pak. Oke. Kalau yang ditanyakannya COB, berapa ini? Misalkan yang tanyanya COB, berapa derajat? 50. 50, sip.
Karena ini berpelurus ya dengan 130. Nah nih, AOC dengan COB itu berpelurus. Jadi kalau 130 maka ini yang sampingnya 50 derajat. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua. Barangkali yang mau ditulis dulu atau di screenshot boleh sambil ditelaah dulu. Nah ini tadi garis yang samanya kan ini OC sama OB. Tadi ini gambarnya belum lengkap. Nah, ini kan yang samanya OC itu sama dengan OB. Jadi itu kaki-kakinya di titik C dan titik B. Oke, anak-anak, nanti Zoom-nya mau meninggoy, kalian masuk lagi ke link yang sama ya. Oke, Pak. Oke, nah ini tadi OC sama dengan OB. Oke, soal yang kedua, silakan dicoba lagi oleh kalian.